Selamat malam adik-adik, dokter muda. Hari ini kita akan belajar tentang diagnosis kejang dan epilepsi. Ya, diagnosis kejang. Ya, penderita epilepsi dan keluarganya itu berhak atas diagnosis, prognosis, tata laksana yang spesifik dan tepat untuk pasien. Ya, jadi untuk itu terdapat 3 langkah dalam menegakkan diagnosis epilepsi. Yaitu pertama, pastikan bahwa episode paroksismal atau kejang yang terjadi itu adalah betul-betul kejang epileptik. Ya. Kalau sudah yakin, poin yang pertama, baru kita tentukan tipe kejangnya apa, dan setelah itu barulah kita menentukan diagnosis. Apakah bangkitan yang terjadi atau kejang yang terjadi itu merupakan bangkitan simptomatik, sindrom epilepsi, atau penyakit epilepsi. Nanti satu persatu akan kita jelaskan apa itu bangkitan simptomatik, sindrom epilepsi, dan apa itu penyakit epilepsi. Ya. Langkah pertama ini yang paling penting adalah pastikan bahwa bangkitan tersebut adalah bangkitan epileptik. Ya, perhatikan. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa sih definisi kejang epileptik. Ya, jadi definisi kejang epileptik itu adalah gejala dan tanda yang disebabkan oleh aktivitas sekelompok neuron di otak yang abnormal berlebihan atau hipersinkron. Di sini ada kata gejala dan tanda sepintas, ya, dan ada kata neuron di otak yang tidak normal atau hipersinkron. Ya. Apa itu gejala dan tanda yang dimaksud? Ya, ada 2, yaitu bisa gejala motorik, bisa gejala non motorik. Di mana yang motorik itu bisa gejala sensorik, bisa otonom, bisa psikomotor. Jadi di sini Anda harus tahu bahwa kejang itu tidak selalu gejalanya motorik, ya. Dia bisa menunjukkan gejala non motorik. Misalnya tiba-tiba perilakunya seperti orang bingung, ya, itu gejala psikomotor. Atau tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri tanpa ada suatu stimulus yang sesuai. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini contoh adalah gejala-gejala dan tanda yang mungkin kita dapatkan pada bangkitan kejang. Ya, ini misalnya gejalanya merupakan perilaku otomatis, ya, itu kita sebut dengan otomatism, ya, atau tiba-tiba muncul emosi, ya, yang tanpa didahului oleh stimulus yang sesuai, ya. Jadi misalnya pasien sedang asik ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia merasa marah, misalnya seperti itu. Ya. Postur tubuh ekstensi atau fleksi, ya, ini disebut gejala tonik. Ya, muka tiba-tiba merah, berkeringat, ya, bulu kuduk berdiri, itu kita sebut dengan gejala otonomik. Ekstremitas menghentak-hentak secara aritmis, itu disebut dengan mioklonus. Ekstremitas menghentak secara ritmis disebut klonus, ya. Tiba-tiba ada gangguan bahasa atau cara berpikir yang agak aneh, ya, atau ada deja vu, maka itu kita sebut gejala kognitif. Kalau matanya berkedip-kedip, ya, itu kita sebut dengan eyelid myoclonia. Kalau tiba-tiba lumpuh, ya, itu kita sebut gejala atonik. Kalau pasien tiba-tiba merasa kebas, merasa mendengarkan sesuatu suara, membau sesuatu, ya, melihat sesuatu atau vertigo, itu kita sebut dengan gejala sensasi. Kalau gejalanya itu tiba-tiba pasien itu berhenti, ya, tidak bisa melanjutkan suatu aktivitas, maka kita sebut dengan behavioral arrest, ya. Kalau kakinya menghentak-hentak, kita sebut dengan gejala hiperkinetik. Kalau ada fleksi tubuh secara mendadak, itu kita sebut dengan spasm, ya. Itu, jadi gejalanya tidak harus yang gila babi yang biasa Anda lihat, ya, macam-macam seperti ini, ya. Bisa hanya mata berkedip-kedip, bisa tiba-tiba jatuh lumpuh, ya. Seperti itu gejala kejang. Ya. Dan di sana tadi ada definisi berlangsung sepintas. Ini karena
kebanyakan bangkitan epileptik itu hanya berlangsung beberapa detik sampai dengan kurang dari 5 menit. Ya. Disebabkan oleh aktivitas neuron di otak yang abnormal atau hipersinkron. Bahwa gejala-gejala yang tadi kita sebutkan itu harus disebabkan oleh aktivitas neuron di otak, bukan oleh sebab lain. Ya, barulah kita katakan itu adalah bangkitan epileptik. Ya, ini contoh. Ya, ini aktivitas otak yang normal terekam dalam EEG seperti ini. Ya, dan yang sebelah kanan ini adalah aktivitas otak yang tidak normal. Anda lihat ya, tiba-tiba menjadi tinggi dan hipersinkron. Ya, oke, mari kita belajar tentang berbagai macam jenis bangkitan epileptik. Perhatikan ya, ini adalah contoh bangkitan general tonic clonic. Saya akan tunjukkan langsung aja dari source videonya. Perhatikan ini ya. Ini jenis bangkitan general tonic clonic. Ya. Pasiennya lagi asik membaca. Ya, dimulai tiba-tiba ada epileptic cry ini namanya, ya. Dia pada posisi tonik, fleksi tubuh seperti itu, tonik ini adalah fase tonik. Fase tonik, perhatikan, ini adalah fase tonik, ya. Ya, ini masih fase tonik. Ya, ya disusul fase klonik. Ya. Ini fase klonik ini. Ya. Ya. Saya perbesar ya. Ini fase klonik. Ya. Nah, ini yang bentuk kejang yang seperti ini yang seringkali disebut sebagai gila babi itu ya. Setelah kejang selesai, pasien tertidur. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya adalah bangkitan tipe absans. Ya, perhatikan ini. Bangkitan tipe absans. Ya, ini ada seorang remaja putri ya. Sedang ngobrol dia. Nah, ini tiba-tiba kejang dia. Dia berhenti, tidak respon, ya. Tapi segera berakhir dia kembali merespon. Perhatikan lagi ya. Ya, ya. Nah, dia tidak responsif lagi, bengong, ya. Nah, ini adalah ciri bangkitan absen ya. Pausing sebentar. Kita lanjutkan lagi. Ini contoh dari bangkitan mioklonik ya. Ada jenis bangkitan yang tipe mioklonik. Kita tunjukkan. Oh, bukan, jangan yang ini. Bentar ya. Oke. Ya, nah ini lagi direkam dia saat lagi makan. Iya, ya, tiba-tiba ada gerakan involuntir dia tidak sadar
sampai tumpah semua. Ya, itu contoh adalah bangkitan mioklonik. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah bangkitan atonik. Ya, perhatikan. Ya, Anda perhatikan anak yang pakai pelindung kepala itu ya. Anak ini menderita epilepsi tipe bangkitan yang atonik. Ya, ya. Jadi tiba-tiba kehilangan tonus, jatuh seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Ini adalah tipe bangkitan epileptic spasm. Ya, tipe bangkitan yang spasm. Kita perhatikan. Nah, perhatikan anak ini ya. Ya, tiba-tiba seperti itu. Ada gerakan seperti itu ya. Tadinya menangis, tiba-tiba dia seperti apa ya? Seperti menunduk tiba-tiba. Ya. Kita lanjutkan. Ya, ya. Setelah tadi kita mengetahui kemungkinan bangkitan ya, kita harus menentukan ini betul-betul gejala-gejala yang tadi itu betul-betul bangkitan epileptik atau bukan ya, karena ada beberapa diagnosis banding dari bangkitan epileptik. Yang paling banyak adalah bangkitan psikogenik ya. Kedua adalah sinkop, ketiga dyskinesia, keempat adalah transient ischemic attack, kelima adalah migraine ya. Nah, bagaimana kita mengetahui ya, membedakan itu bangkitan epileptik yang sesungguhnya ataukah bangkitan yang lain ya? Ditanyakan apakah gejala-gejala apa yang terjadi sebelum kejang ya? Bagaimana simptom kejangnya ya? Bagaimana pola dari kejangnya? Berapa lama kejang itu berlangsung? Apakah pasien tetap sadar atau tidak sadar? Ya, gejala apa yang terjadi setelah kejang? Ya, berapa lama yang diperlukan pasien untuk pulih? Ya, berapa sering kejangnya? Ya, dan apakah pasien itu membaik dengan pengobatan? 9 pertanyaan ini harus selalu ditanyakan pada setiap pasien dengan kejang. Ya, jadi ini ya. Diagnosis banding yang pertama adalah bangkitan psikogenik ya, atau kejang psikogenik ya. Ciri-cirinya adalah kejang ini sering dipicu oleh stres atau respon dari suatu sugesti, terjadi saat sadar dan ada saksi mata ya. Gejalanya kurang stereotipik ya. Kejang terdiri dari gerakan-gerakan asinkron, asimetris, fluktuatif, gemetar, memukul-mukul, dan ada dorongan panggul. Ya, kalau kita waktu kejang psikogenik itu saat kejang itu umumnya menutup mata. Ya, kalau kita coba dibuka, justru dia akan semakin melawan. Sedangkan kalau kejang sungguhan itu matanya seringkali malah terbuka. Ya, kesadarannya baik, kadang masih bisa diajak ngobrol. Ya, tidak ada kebingungan posiktal yang jelas. Ya, kita lihat tadi pasien kejang itu biasanya habis kejang dia kayak orang bingung gitu ya. Ini enggak. Ya. Pasien tampak emosional dan menangis setelah kejang. Kejang terjadi sangat sering ya, dapat terjadi beberapa kali dalam sehari dan tidak berespon
terhadap obat anti epilepsi. Ya, kejang yang beneran itu biasanya hanya paling seminggu 1-2 kali saja. Ya, tapi kalau tiap hari kejang itu justru mencurigakan bahwa ini adalah suatu kejang psikogenik. Yuk kita lihat contoh ya kejang psikogenik. Seperti apa bentuknya. Nah, ini adalah contoh kejang psikogenik ya. Aneh dia, tangannya diangkat ke atas seperti itu, ya, nggak pernah ada seperti itu, ya, mulutnya komat kamit, ya. Ya, dia mulai joget ini, nggak seperti inilah kejang, ya. Oke. Ya ini dia direkam EEG ya normal saja ya. Contoh lagi. Ya. Oke. DD yang kedua adalah sinkop ya. Kalau pada sinkop gejala-gejala awal sebelum pasien itu pingsan itu ada gejala hipoperfusi otak ya. Merasa kepala ringan, vertigo, pandangan kabur ya. Dan dipicu oleh suatu posisi berdiri lama, kondisi panas lembab, dan situasi yang tidak menyenangkan. Hilang kesadaran hanya terjadi sesaat, kejang biasanya hanya berupa mioklonus singkat. Ya. Pulih sadar singkat dan gejala posiktal jarang atau ringan. Ya, kita lihat ini. Bentar. Ini adalah contoh sinkop ya. Ya, ini lihat. Ya. Ini ada satu pertandingan tenis. Iya, nah terjadi terus lihat ada gerakan sedikit kayak gini. Ya, ini adalah sinkop bukan kejang. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, ini yang membedakan sinkop dengan kejang ya. Triggernya kalau sinkop memang sering ada pemicu ya. Gejala awalnya ada mata kabur, ya, tinnitus, vertigo. Sedangkan kalau epileptik itu sering gejalanya adalah psikis ya, serta sensori somatosensori aura. Ya. Kemudian ada gejalanya itu seperti orang hilang gitu ya. Sedangkan kalau epileptik seperti tidak sambung ya. Jatuhnya itu pelan ya. Pada sinkop sedangkan pada epileptik itu langsung gedebuk gitu ya. Cepat dan pasien dalam kondisi tonik. Iktalnya flexit, tonik anoxic seizure. Di sini iktalnya adalah tonik, klonik, tonik. Durasinya hanya 15 detik umumnya pada sinkop, sedangkan pada general tonic klonik 30 detik sampai 5 menit. Ya. Pus iktalnya pasien agak ngantuk, nyeri kepala, sedangkan kalau yang epileptic seizure, pus iktalnya itu bingung, ya, ngantuk dan nyeri kepala. Ya, ini pemicu sinkop ya, kencing, perak, ya, ortostatik, ya, disuntik. Nah. Migrain itu juga bisa dijadikan diagnosis banding dari kejang ya. Jadi kalau ada pasien yang dia melihat aura visual ya, itu bisa kita bedakan antara aura visual pada migrain dan pada bangkitan oksipital ini ya. Kalau pada migrain itu aura seringkali berupa pagar gini, warnanya hitam putih ya, garis-garis juga hitam putih. Tetapi pada aura yang sebetulnya merupakan kejang oksipital, warnanya itu berwarna-warni bagus. Ya, seperti ini, perhatikan kursor saya. Ya. Nah, kemudian beberapa jenis gangguan gerak, yaitu bukanlah kejang. Ya. Saya beri contoh. Nah, seperti ini ya. Nah. Hi friends,
Ya, ini adalah hemifacial spasm ya akibat kompresi nervus 7. Ini bukan kejang. Ya, perhatikan yang mata pasien sebelah kanan ya. Ya, ini adalah facial tics. Ini sering. Ya, ini bukan kejang. Ya. Kemudian nih. Ya, ini akibat mengkonsumsi obat muntah ya. Dia mengalami gejala ekstrapiramidal. Ini juga bukan kejang. When did you start having trouble talking? Early this morning. Ya, Anda lihat badannya ya, pasiennya masih tetap sadar ya. Oke. Tetanus ya, sinkop ini bukan kejang. Ini facial tic, ini Tourette ya, Tourette sindrom Tourette ini juga bukan kejang ya, tapi merupakan suatu gangguan gerak. Saya tunjukkan sindrom Tourette. Nah, ini Tourette ya, Pak perhatikan. Ya, orangnya restless ya, gerak terus mengeluarkan suara-suara yang aneh. Ya, ini Tourette, ini bukan kejang. Yeah. And about 5 years ago, the vocal tics started, and the motor tics have gotten a lot more intense. I deal with addiction and alcohol abuse as well. Okay. Yeah. Oke. Untuk sementara kuliah kita stop dulu sampai slide ke-28 ya, nanti kita buat kuliah lanjutan untuk ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.